Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cahyani. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip legal dalam praktik keperawatan. Prinsip-prinsip legal praktik keperawatan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada malpraktek, yang kedua ada kelalaian, yang ketiga ada pertanggunggugatan dan pertanggungjawaban, dan yang terakhir ada informed consent. Yang pertama, malpraktek. Malpraktek merupakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, yang tidak sesuai dengan standar profesi atau standar prosedur operasional, sehingga mengakibatkan pasien mengalami luka parah, cacat, bahkan meninggal dunia. Terdapat beberapa tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam malpraktek. Yang pertama adalah kesalahan dalam mendiagnosis, lalu ada kesalahan dalam memberikan dosis obat, kemudian ada penyuapan, lalu penyalahgunaan alat-alat kesehatan, dan yang terakhir adalah penggunaan alat-alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar atau tidak steril. Contohnya, ketika dokter ataupun perawat yang melakukan operasi kemudian tertinggal klem di dalam perutnya, maka ini termasuk ke dalam tindakan malpraktek. Yang berikutnya terdapat dampak dari malpraktek. Yang pertama, tentu pasien akan mengalami kerugian dari segi fisiknya, apalagi jika pasien ini mengalami cacat yang permanen. Kemudian yang kedua, perawat maupun dokter yang melakukan malpraktek ini tentu akan mengalami gangguan psikologis karena rasa bersalahnya. Kemudian yang ketiga, tenaga kesehatan yang melakukan malpraktek ini akan dijauhi atau dikucili dari masyarakat sekitarnya. Lalu dari segi hukum, perawat maupun dokter akan ditindak pidana dari perbuatannya. Lalu yang terakhir, dari segi agama, tentu tindakan malpraktek ini akan mendapatkan dosa. Kemudian prinsip legal dalam praktik keperawatan yang kedua adalah kelalaian. Kelalaian ini biasanya bersifat kurang teliti, acuh tidak acuh, kemudian asal-asalan. Namun sebenarnya kelalaian ini bukanlah tindak kejahatan atau sesuatu yang melanggar hukum selama tingkat kelalaiannya ini tidak menyebabkan cedera pada pasien ataupun mengakibatkan pasien sampai meninggal dunia. Tapi jika tingkat kelalaian ini sudah sampai pada merugikan pasien, apalagi pasien itu meninggal dunia, maka ini bisa dikategorikan sebagai tindak kriminal. Suatu tindakan dapat disebut lalai ketika yang pertama tidak melakukan kewajiban profesinya untuk mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya. Lalu yang kedua menyimpang dari kewajiban, yaitu menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan. Dan yang terakhir, adanya hubungan sebab akibat atau adanya hubungan langsung antara penyebab dengan kerugian yang dialami pasien sebagai akibatnya. Kemudian prinsip legal yang ketiga adalah pertanggungggugatan dan pertanggungjawaban. Pertanggungggugatan berarti suatu tindakan atau suatu gugatan apabila terjadi suatu kasus tertentu. Contohnya, ketika seorang dokter meminta kepada perawat untuk memberikan obat kepada pasien dengan dosis tertentu. Ternyata perawat ini salah dalam memberikan dosis obatnya, maka pihak dari keluarga pasien berhak untuk menggugat dokter maupun perawat yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban, yaitu konsekuensi yang harus diterima atas perbuatannya. Contohnya, ketika dokter ataupun perawat tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, maka dia harus menanggung konsekuensinya dari apa yang sudah dia perbuat. Kemudian yang terakhir adalah informed consent. Informed consent ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hak untuk mendapat pelayanan kesehatan. Sebagai seorang pasien tentu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan juga layak. Lalu yang kedua adalah hak untuk mendapat informasi. Sebagai seorang pasien maupun keluarga pasien yang notabene adalah orang awam tentang kesehatan, maka mereka mempunyai hak untuk bertanya dan juga mendapatkan informasi mengenai kesehatan pasien tersebut. Lalu yang terakhir adalah hak untuk ikut menentukan atau mengambil keputusan. Contohnya, ada seorang pasien yang didiagnosis usus buntu. Lalu dokter ini memiliki solusi, yaitu menyarankan untuk dioperasi usus buntu. Tetapi keluarga pasien maupun pasiennya ini tidak setuju, maka
mereka mempunyai hak untuk mengatakan tidak setuju dan tidak ingin dioperasi. Baiklah, itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai prinsip-prinsip legal dalam praktik keperawatan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.